Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, kita akan bahas lagi untuk spoileran komik Magic Emperor-nya. Hari ini agak malam ya, karena emang ini translatingnya agak lama. Sorry banget, dan semoga kalian tetap menikmati spoileran hari ini. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer Mimin, boleh banget. Kini ada banyak cara. Yang dari luar negeri bisa pakai PayPal, yang dari Indonesia kalau mau pakai juga boleh. Lalu juga bisa lewat Saweria dan juga via bank. Semuanya ada di kolom deskripsi, silahkan dicek kalau berkenan untuk nyawer Mimin. Yang ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas nggak apa-apa. Nah, sebelum mulai videonya, harapkan teman-teman mau untuk menggunakan VPN supaya pendapatan Mimin juga bisa naik, karena ini stuck terus akhir-akhir ini. Heran ini juga. Ya, semoga dengan kalian pakai VPN juga Miminnya juga bisa tambah semangat karena pendapatannya naik. Oke, itu aja yang mau gue sampaikan di awal. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi part 51, yang mana kemarin itu kita sudah mendengar kalau misalnya Zovan itu sudah menghidupkan kembali Ning Er gitu ya. Nah, kali ini apa yang akan dilakukan Zovan? Kita akan masuk ke dalam videonya, dan part kali ini gua bahas dari bab 343 sampai dengan 348. Berapa bab itu? Hitung sendiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 bab. Masuk ke dalam videonya. Setelah menjelaskan semuanya, Zovan kembali memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Luo. Sekarang hari sudah malam, dan saat Zovan kembali, dia melihat bahwa Jubijun, Long Yifei, dan yang lainnya itu masih tampak menunggunya. Melihat mereka, Zovan pun kemudian mengepalkan tinjunya lalu bergegas mendekati mereka. Patriark, maafkan saya. Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Sekarang semuanya telah beres, dan mari kita diskusikan untuk permasalahan kita. Semua orang pun tercengang ketika melihat Zovan yang sudah kembali seperti dirinya yang dulu kala. Dia adalah Zovan yang mereka kenal, pelayan keluarga Luo yang tegas dan tenang, sama seperti sebelumnya. Mereka mulai bertanya-tanya sebenarnya metode apa yang cucu gunakan hingga dia bisa mengembalikan kepribadian Zovan sampai ke titik ini. Tapi apapun itu, mereka tetap merasa gembira. Kini keluarga mereka kembali mendapatkan jaminan untuk bisa bertahan hidup setelah kembalinya Zovan. Zovan, akhirnya kamu kembali juga. Aku benar-benar khawatir padamu, kata Yuncang sambil mendatangi Zovan dengan berlinangan air mata. Zovan pun tertawa, lalu kemudian dia berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, sekarang semuanya telah berakhir." Setelah itu Zovan pun kembali berjalan ke arah Long Yifei dan yang lainnya. Sekarang mari kita bahas masalah utama kita. Aku tahu kalian pasti sangat khawatir karena pernyataan perang ke gerbang kekaisaran kemarin. Tapi itu bukanlah bualan. Memang saat ini kondisi kita masih belum menguntungkan, tapi ini harus dilakukan jika kita ingin bertahan. Akar masalah semua ini adalah gerbang kekaisaran. Jadi semakin cepat kita menyingkirkan mereka, semakin cepat juga kalian dapat hidup dengan damai. Mendengar ini, para patriark itu masih tampak ragu. Sebelumnya, ketujuh pilar itu saling menghormati satu sama lain. Karena itu semuanya menjadi stabil dan aman. Tapi sekarang kestabilan itu mulai retak, dan apa yang akan terjadi 1000 tahun lalu kini mulai menghantui mereka. Perang besar di antara ketujuh pilar yang menewaskan ribuan orang dan meninggalkan cerita kelam di masa lalu kini benar-benar datang dan menghantui mereka. Zovan paham akan apa yang mereka pikirkan. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Dunia terus berputar dan kedamaian tidak akan berjalan selamanya. Begitupun sebaliknya, kekacauan tidak akan bertahan selamanya. Perang mungkin tidak nyaman, tapi setelah perang itu akan melahirkan kedamaian." Semuanya mulai bergerak setelah berakhirnya turnamen 100 aliran ini. Semuanya sudah berubah, dan musuh pun telah berubah. Sekarang melawan gerbang kekaisaran adalah yang terbaik.
sebelum semua musuh menjadi satu dan menyerang kita. Jadi inilah jalan yang terbaik untuk kita sekarang. Para orang tua itu mulai memikirkan ulang kata-kata Suovan ini. Kata-kata yang tampak rancu namun memiliki makna yang dalam. Setelah beberapa saat, mata ketiga orang itu tampak berbinar, seolah kilatan cahaya melintas di mata mereka. Mereka kini bisa mengerti dengan jelas apa yang dikatakan oleh Suovan. Mereka pun mengangguk dan memahami semua kondisi mereka sekarang. Steward Zuo memang luar biasa, bahkan sampai dapat memahami lakukan kecil seperti ini. Tapi jika memang demikian, di mana kita bisa menemukan pegangan untuk melawan gerbang kekaisaran? Kata Chu Bijun sambil menatap Suovan. Suovan pun tersenyum lalu dia berkata, "Ingat apa yang kukatakan di awal? Dalam 10 tahun aku akan menunjukkan bahwa keluarga Luo akan mampu berdiri sejajar dengan ketujuh pilar. Aku sudah melakukan semua persiapannya, dan ternyata ini tidak memakan waktu sampai 10 tahun. Sekarang keluarga Luo sudah cukup kuat untuk menjadi pendukung kalian dan melawan gerbang kekaisaran. Kalian tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu menuntun kucing manis ini menuju ke ikan asin yang sudah kusiapkan." Ketiga orang tua itu tidak bisa untuk tidak terkejut. Mereka tahu kalau Suovan itu luar biasa. Tapi di belakang mereka ternyata semuanya sudah diatur oleh Suovan sendirian. Terlebih saat mereka melihat Li Jingtian, hati mereka benar-benar berdebar dan menjadi semakin yakin. Seolah tidak ada yang tidak mungkin di tangan Suovan. Kini ketiganya pun merasa sangat kagum pada Suovan. Chu Bijun kini tertawa lalu kemudian dia berkata, "Steward Zuo sudah menyiapkan semua tiket kemenangan. Maka kami pun harus kembali untuk mempersiapkan diri agar tidak mempermalukan Steward Zuo. Ini sungguh luar biasa. Sebelumnya orang tua ini berpikir kalau Steward Zuo itu hanya termakan oleh kemarahan dan melakukan tindakan yang ceroboh. Tapi ternyata semua ini berada di dalam genggaman Anda. Sungguh mengagumkan," kata Chu Bijun dengan penuh rasa bangga. Suovan pun tersenyum. Karena hadiah sudah disiapkan, maka tunggu apa lagi? Cepat ambillah. Setelah mendengar ini, Chu Bijun pun dan rombongannya berdiri lalu meninggalkan tempat itu. Saat dalam perjalanan kembali, Long Xingyun yang sedari tadi itu tidak bisa memahami apapun, dia mulai bertanya pada ayahnya, "Ayah, apa yang baru saja kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak bisa memahaminya, walau hanya satu patah kata pun." Mendengar ini Long Yifei tersenyum, kemudian dia berkata, "Kamu masih terlalu muda. Jika kamu bisa memahami pembicaraan tadi, maka saat ini kamu sudah menjadi patria keluarga kita." Long Xingyun semakin terkejut. Apa itu adalah pengetahuan yang sangat dalam? Tapi bagaimana bisa Suovan memahami semua itu, padahal dia seumuran denganku? Suovan adalah pengecualian. Dia seperti penyihir yang langka. Aku tidak tahu latar belakang apa yang sebenarnya dia miliki. Tapi dia memiliki penglihatan tingkat tinggi di usia yang muda itu. Bahkan orang tua sepertiku tidak bisa menyaingi pemahamannya. Tidak heran jika dia disebut sebagai Raja Iblis, kata Long Yifei dengan wajah yang serius. Long Xingyun sendiri masih tampak memikirkannya, tapi hanya satu hal yang terlihat jelas di wajahnya. Itu adalah kekagumannya pada Suovan yang sudah meningkat dengan drastis. Suovan adalah ahli terkuat di generasi mereka dan sangat pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Di sisi lain, setelah melihat semua keluarga itu pergi, Yunhai bergegas menghampiri Suovan. "Saudara Zuo, aku sudah mendeklarasikan perang pada gerbang kekaisaran. Tapi itu bukan karena aku marah pada mereka. Semuanya kamu sendirilah yang mengaturnya. Tapi kenapa? Aku tidak bisa menebak semua yang kamu rencanakan." Suovan pun tertawa. "Bagaimana mungkin kamu bisa menebaknya? Jika memang kamu bisa menebaknya, saat ini kamu pasti sudah menjadi kepala keluarga." Suovan pun tersenyum lagi, dan sebuah pikiran melintas di kepalanya. Wajah Suovan menjadi serius dan menatap Yunhai.
Yunhai, kamu sudah lama mengikuti Duku Santian, dan karenanya strategi militermu sudah di tahap yang luar biasa. Kamu bisa mengatur pasukan dengan sangat baik. Namun, jika kamu berhenti di sini, kamu hanya akan menjadi bidak kekaisaran. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu adalah calon dari kepala keluarga Luo, dan karenanya kamu harus bisa memahami seni taktik kaisar. Aku akan mengajarimu. Ini adalah seni yang mengamati situasi yin dan yang. Mendengar ini, wajah Yunhai menjadi serius. Dia segera mengangguk dan tampak bersemangat. Ini adalah kali pertama Yunhai akan diajar langsung oleh Zuo Fan secara pribadi. Yang mana sebelum Yunhai bergabung dengan Santian pun, Zuo Fan itu selalu memberikan orang lain untuk mengajar Yunhai. Termasuk kemudian dia juga diserahkan pada Santian. Tapi kali ini Zuo Fan sendirilah yang akan mengajarinya. Zuo Fan sendiri paham akan posisinya sekarang. Dia harus segera mempercepat semua persiapannya, karena dalam 3 tahun lagi Wu Yue akan menjemputnya. Jadi dia harus memastikan bahwa keluarga Luo sudah mampu untuk berdiri sendiri. Kalau tidak, maka semuanya akan menjadi kacau di masa depan. Yunhai, mari mulai ini dengan sebuah pertanyaan. Saat ini siapa sekutu dan musuh kita? Kata Zuo Fan dengan dingin. Yunhai pun tampak berpikir sejenak lalu menjawab. Sekutu kita adalah Menara Huayu, Mansion Jianhao, dan Pavilion Qianlong. Dan yang mendukung kita adalah Kekaisaran serta ayah angkatku. Artinya mereka juga adalah sekutu kita. Sedangkan musuh kita itu adalah gerbang Kekaisaran dan kelompoknya. Bagus, itu memang benar di masa lalu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kata Zuo Fan. Yunhai sendiri tampak bingung dan berpikir sejenak. Bukankah itu masih sama saja? Jawabnya. Tidak, semuanya sudah berubah. Mata Zuo Fan menajam, lalu dia berkata lagi. Yunhai, kau harus ingat bahwa di dunia ini setiap orang itu selalu mencari keuntungan. Dan hubungan antara sekutu dan musuh itu hanyalah sebuah ilusi. Satu-satunya yang membuat orang tetap bertahan dan menjadi sekutu kita itu karena kita masih memiliki manfaat untuk mereka. Sama seperti yin dan yang, mereka saling terikat dan mendukung satu sama lain hingga terjadi keseimbangan. Lalu saat percikan terjadi, kamu harus mulai menganalisanya lagi. Jika kamu selalu menganggap semuanya tetap sama, maka kamu akan jatuh dalam kehancuran. Kehancuran akan datang saat kamu menganggap bahwa temanmu itu sebagai musuh dan musuhmu itu sebagai teman. Ingat itu. Kau harus menguasai seni yin dan yang untuk menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Mendengar ini, Yunhai pun menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk dengan mantap. Baiklah, mari kita lanjutkan, kata Zuo Fan. Mari ambil sebuah contoh dalam turnamen ini. Sebelum turnamen berlangsung, Menteri Duku dan Kekaisaran itu adalah pendukung kita. Karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melawan gerbang Kekaisaran. Tapi setelah turnamen ini berakhir, semuanya berubah. Setelah aku mendapatkan jiwa naga, itu menunjukkan bahwa aku memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja. Karenanya, Kekaisaran pun mulai merasa terancam. Sedangkan Fang Qiubai dan Menteri Duku adalah orang yang paling loyal pada Kekaisaran. Meski sebelumnya mereka adalah teman kita, tapi sekarang mereka tidak akan lagi bisa bersikap netral. Aku sudah menjadi ancaman bagi Kekaisaran, maka mereka pun kini mulai menjadi salah satu musuh kita. Ingat hal ini baik-baik dan jangan sampai kamu lengah. Yunhai sangat terkejut mendengar pernyataan ini. Dia tidak pernah menyangka kalau dia harus melawan ayah yang sangat ia cintai. Sulit untuk menerima ini. Tapi ini adalah sebuah kenyataan yang harus ia jalani. Zuo Fan pun melanjutkan, meski begitu gerbang Kekaisaran saat ini masih tetap menjadi musuh kita. Jadi posisi kita sekarang sudah tidak lagi memiliki dukungan dari Kekaisaran. Tapi musuh kita juga bertambah. Kita sudah tidak lagi takut pada gerbang Kekaisaran. Tapi saat perang dimulai, kita pasti akan menderita kerusakan yang parah. Di sisi lain, jika perang itu sampai pecah sekarang, mereka juga akan terluka. Dan yang diuntungkan adalah Kekaisaran. Karenanya mereka saat ini pasti menahan diri untuk menyerang kita.
sampai saat dimana mereka sudah cukup yakin untuk bisa menghancurkan kita. Dengan begitu dalam beberapa waktu ke depan kita akan aman. Dan di saat inilah kamu harus belajar sebanyak mungkin. Di masa depan, kamu yang akan mengambil kebijakan dan nyawa dari seluruh keluarga itu akan berada di tanganmu. Ketika Zofan selesai mengatakan ini, semua orang yang ada di ruangan itu pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zofan itu dapat menganalisis situasi hingga sejauh itu. Kini keluarga Luo memiliki tujuan baru, dan menunjukkan diri mereka ke dunia adalah salah satunya. Tujuan yang bahkan tidak akan pernah dipikirkan di masa lalu. Zofan sadar akan pikiran mereka semua, lalu dia pun tertawa. Di dunia ini, yang lemah akan ditindas dan yang kuat akan dipuja. Jika kalian ingin tetap hidup, maka jadilah lebih kuat. Hancurkan setiap orang yang akan membahayakan keluarga. Aku tidak ingin kejadian Ning Er terulang lagi. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berdiri di belakangku mengalaminya lagi. Pandangan Zofan menajam, penuh dengan ambisi. Kini hati semua orang bergetar. Pandangan mereka pun berubah menjadi semakin bersemangat. Ambisi Zofan telah membangunkan semua niat orang-orang yang ada di tempat itu. Setelah menghabiskan semalaman untuk menganalisis semua permasalahan ini, semua pengurus dari keluarga Luo paham akan situasi mereka, terutama Yunhai. Dia adalah orang yang paling terikat dalam kejadian ini. Kini matanya pun menajam seolah-olah dia sudah siap menerima semua konsekuensinya. Akhirnya matahari pun terbit. Para keluarga yang tidak berasal dari kota pun mulai meninggalkan kota dan kembali ke asal mereka. Kini dalam pikiran mereka, keluarga Luo akan selalu memberikan kenangan, entah itu pahit ataupun manis. Keluarga Luo yang hanya keluarga cabang kelas 3 kini mampu bangkit dan berdiri sejajar dengan para pilar. Mereka sudah seperti sebuah legenda. Begitulah pandangan dari setiap keluarga yang meninggalkan kota Yunlong. Dan sekarang, di gerbang kota Yunlong, tampak di sana berdiri keluarga Luo, Pavilion Qianlong, dan yang lainnya. Mereka tampak saling berpelukan dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Zantian juga tampak berdiri di sana. Dia kemudian mendekat dan menepuk pundak Yunhai. Wajahnya tampak serius, lalu dia berkata, "Yunhai anakku, apa kamu benar-benar ingin ikut kembali ke keluarga Luo? Apa kamu tidak mau ikut bersama dengan ayah dan berperang melawan musuh?" Yunhai pun mengangguk lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah angkat, aku harus pulang. Di sini ayah memiliki keempat saudaraku bersama dengan ayah. Sedangkan keluarga Luo hanya memiliki aku. Aku harus kembali bersama dengan mereka. Mohon maafkan keegoisan putramu ini." Zantian pun tersenyum lalu berkata, "Baiklah Yunhai, kamu sudah dewasa dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Kamu pantas menyandang gelar prajurit dan menjadi putraku." "Ayah angkat," kata Yunhai yang tampak sedih. Tapi dia kemudian menguatkan dirinya lalu kembali berkata pada Zantian, "Terima kasih untuk semua didikan ayah angkat selama 5 tahun ini. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk pulang bersama dengan keluargaku. Kuharap di masa depan saat kita bertemu lagi, ayah tidak akan ragu meski harus mengangkat pedang padaku. Aku sudah membulatkan tekadku dan aku pun tidak akan berbelas kasih," kata Yunhai dengan sungguh-sungguh. Keempat macan Tianyu atau kakak-kakak dari Yunhai ini terkejut dengan ucapan dari adik kecilnya itu. Mereka tidak habis pikir kenapa adiknya itu bisa sampai mengatakan kata-kata sekejam itu pada ayah mereka. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Zantian, namun dia lebih memahami kondisi ini daripada keempat putranya. Dia paham akan apa yang ingin dikatakan oleh Yunhai. Lalu Zantian pun tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu sudah mengetahui situasimu sekarang. Mungkin Steward Zuo sudah menjelaskan semuanya. Namun, dia adalah dia dan kamu adalah kamu. Kamu tidak boleh termakan olehnya. Selama ada dia di keluarga Luo pasti akan..." "Ayah angkat, maafkan aku menyela." Sebelum Zantian menyelesaikan kata-katanya, Yunhai pun menyelanya. Dia lanjut berkata, "Tapi
Tanpa Steward Zuo, keluarga Luo tidak akan bisa berdiri di posisi ini. Tanpa dia juga aku tidak akan menjadi putra kelima Anda. Dia adalah orang yang sudah membangun keluarga Luo dari dasar. Dan kini adalah giliranku untuk melindungi keluarga Luo, kata Yunhai dengan tatapan yang serius. Mendengar ini, Zantian pun mengangguk lalu tertawa. Kamu memang putraku. Kamu bisa menempatkan dirimu dan mempertahankan keadilan serta kesetiaanmu. Sekarang aku sangat bangga padamu. Bahkan jika kita harus bertemu di medan perang nantinya, aku akan menghadapimu dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa lagi anakku. Kau adalah kebanggaan dari ayahmu ini. Setelah itu Zantian pun berbalik dan mulai berjalan. Tapi sebelum dia melangkah jauh, dia pun menolehkan kepalanya ke belakang lalu berkata lagi, Yunhai, meski saat ini kita telah memilih jalan yang berbeda, tapi hubungan ayah dan anak kita tidak akan pernah berubah. Terima kasih ayah angkat. Berhati-hatilah dan jaga kesehatan Anda, teriak Yunhai sambil memberikan hormat 3 kali pada Zantian. Kini keempat macan Tianyu benar-benar tidak bisa memahami pembicaraan antara ayah dan adik mereka itu. Tapi sekarang mereka merasakan kesedihan setelah mendengar kata-kata perpisahan dari ayah dan adik kecil mereka itu. Akhirnya mereka pun berbalik dan mengikuti Zantian untuk bertanya lebih lanjut. Di sisi lain, sebelum keluarga Luo pergi dari sana, terlihat cucu menghampiri Yuncang. Nona Luo, mulai hari ini tolong jaga Zuofan. Di masa depan Anda akan terus berada di sampingnya. Sejak awal dia memang selalu bersama denganku, dan aku yang merawatnya. Jadi kenapa Anda pikir kalau Zuofan tergantung pada Anda? Kata Yuncang dengan judes. Cucu tahu kecemburuan yang dirasakan oleh Yuncang karena dia pun pernah merasakannya. Jadi dia hanya tersenyum lalu kemudian berkata lagi, maksudku, kamu harus menjaga hatinya. Jangan pernah membuat dia merasakan kesepian di dunia ini. Setelah mengatakan itu, cucu pun kemudian mengulurkan cincin petir seperti milik Zuofan. Lalu dia pun berbalik dan meninggalkan Yuncang. Setelah Yuncang menerima cincin ini, dia pun terkejut. Sebelumnya dia tahu kalau cincin itu hanya ada 3 buah. Satu dipegang Ning Er dan yang lainnya dipegang oleh Tian Yang. Lalu kenapa cucu bisa memiliki 1 buah lagi? Kenapa juga cucu memberikan cincin ini kepadanya? Dan kenapa Yuncang tidak mendapatkan cincin ini dari Zuofan sendiri? Pertanyaan demi pertanyaan terus berkecamuk di dalam pikiran Yuncang. Lalu dia pun menjadi kesal dan lari menghampiri Zuofan. Zuofan, apa maksudmu? Kenapa kau bisa memberikan hadiah pada orang lain sedangkan tidak padaku? Kenapa kau tidak memberikan cincin ini secara pribadi padaku? Kata Yuncang sambil marah-marah. Dari mana kau mendapatkan cincin itu? Kata Zuofan dengan tatapan yang dingin. Patriark Chu yang memberikannya padaku, dan dia memintaku untuk menjaganya. Jawab Yuncang seperti kucing yang mau menangis. Itu adalah cincin yang sudah kubuang. Ning Er dan Tian Yang tidak lagi membutuhkannya, jadi mereka mengembalikannya padaku. Karena itu aku pun membuangnya karena tidak dibutuhkan lagi, kata Zuofan dengan sedikit rona kemarahan di wajahnya. Setelah mengatakan itu, Zuofan pun berbalik lalu mengatur rombongan untuk kembali ke kediaman keluarga Luo. Semuanya segera berbaris dan mengikuti Zuofan. Kini Yuncang masih sedikit syok melihat kemarahan dari Zuofan, tapi dia akhirnya mengerti akan kata-kata dari cucu. Kini Zuofan sudah tidak lagi memiliki ikatan dengan Ning Er ataupun Tian Yang. Dia berjalan sendirian di atas seutas tali. Jadi Yuncang mulai berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan ini terus berlanjut. Dia harus bisa menjaga Zuofan dan tidak membiarkannya merasa kesepian. Setelah itu Yuncang pun kemudian mengenakan cincin itu lalu berlari mengikuti rombongan yang sudah mulai berjalan. Di dalam hutan yang lebat, beberapa orang berpakaian hitam tampak mengamati kepergian dari keluarga Luo dari ibu kota kekaisaran. Setelah diamati lagi, tidak salah lagi kalau mereka itu adalah orang-orang dari lembah neraka. Keluarga Luo sialan, bagaimana bisa mereka memiliki seorang ahli di tahap visi dewa?
Dengan begini kita tidak akan bisa membegal mereka sekarang, kata tetua kelima lembah neraka sambil menggertakkan giginya. Yowansan juga ada di sana. Dia pun tampak kesal, tapi perlahan dia menggelengkan kepalanya. Tetua kelima jangan terlalu sombong. Bahkan tanpa Li Jingtian bersama dengan mereka, aku ragu kita bisa menangani Zhou Fan sendirian. Jangan lupa, dia adalah monster yang bahkan telah memakan Huang Buqingtian hidup-hidup. Itu benar, dan sekarang mereka memiliki tetua Li Jingtian. Mereka sudah menjadi salah satu raksasa yang bahkan tidak bisa kita tangani saat ini. Sebaliknya, jika kita sampai salah bertindak, maka keluarga kitalah yang akan ditelan oleh keluarga Luo, kata seorang pria muda berjubah hitam yang saat ini perlahan mendekati rombongan itu. Tetua kelima menoleh dan tertawa tanpa sadar. Ternyata kau, Yao Ming. Sepertinya sekarang kau sudah berani untuk menyela para tetua yang sedang bicara. Pemuda ini perlahan-lahan melepaskan jubah hitamnya, dan wajahnya pun tampak tegas. Orang ini sesungguhnya adalah murid dari Yao Guiqi, yang mana sebelumnya dia itu sangat pendiam. Kini Yao Ming tampak lebih tenang dan berani setelah kematian dari gurunya itu. Yowansan kini memandangnya dalam-dalam. Para tetua harap tenang. Anak ini sudah banyak berlatih dan sudah mengejar gurunya di masa lalu. Tetua lain pun kemudian berkata, "Patriark, kamu terlalu memujinya. Dia memang adalah keturunan dari tetua ketujuh, tapi kualitasnya jauh berbeda. Untung saja dia tidak bergabung dalam turnamen 100 aliran. Jika tidak, pasti saat ini dia pun sudah mati di tangan Zhou Fan." Tetua lainnya pun menjadi cemas dan mereka berkata, "Benar. Sejak kematian tetua ketujuh, kini semua tindakan lembah neraka itu benar-benar kacau. Kita harus menderita banyak sekali kerugian karena hal itu. Saya berharap Yao Ming itu dapat mengambil alih tugas dari tetua ketujuh dan memperbaiki semuanya mulai sekarang. Dan untuk masalah di masa lalu, mari kita lupakan untuk saat ini. Ini semua demi masa depan lembah neraka kita." Yao Ming kemudian ikut bicara. Zhou Fan memang terlalu mengerikan. Bahkan rubah seperti Leng Wuchang pun sampai dibuat menderita olehnya. Selain itu, dia kini memiliki orang-orang yang kuat bersama dengannya. Ini menjadi semakin sulit untuk memindahkannya sekarang. Lebih baik kita sekarang mundur dan menyiapkan kekuatan untuk berurusan dengan mereka, kata Yao Ming dengan tegas. Setelah itu semua tetua pun mengangguk dan sepakat dengan ucapan dari Yao Ming. "Lalu apa yang kamu rencanakan untuk berurusan dengan mereka?" kata Yowansan pada Yao Ming. "Masterku pernah berkata bahwa jika kita tidak bisa menang langsung, maka munculkan konspirasi dan menarik banyak pengikut. Di sisi lain sekarang keluarga Luo dan gerbang kekaisaran telah menyatakan perang. Jadi sebaiknya kita tidak ikut terjun ke dalam lumpur. Lebih baik kita pergi dan mencari jalan yang lainnya," kata Yao Ming dengan tenang. "Jadi jalan apa yang mau kau tuju?" kata Yowansan dengan bingung. Yao Ming tersenyum lalu dia berkata, "Zhou Fan dan Leng Wuchang itu sama-sama berbahaya. Jadi biarkan saja mereka untuk bertarung saat ini. Saat pertarungan berakhir, mereka pasti sama-sama mendapatkan luka yang parah. Dan di saat itulah kita akan memainkan bagian kita. Kita akan mengambil alih masa depan yang menanti kita." "Masa depan? Masa depan apa yang kau maksud?" kata Yowansan dengan masih bingung. "Masa depan itu adalah ibu kota kekaisaran," jawab Yao Ming singkat dengan kilatan cahaya di matanya. Semua tetua tidak menyadarinya, tapi ternyata Yao Ming itu cukup mampu untuk melihat semua skema ini. Di sisi lain, dua bayangan abu-abu tampak mengamati bagian dalam kekaisaran. Xiu Yue, tampaknya situasi di sini menjadi semakin kacau. Tidak hanya 7 pilar yang akan memulai pergerakan, tapi ternyata keempat pilar keluarga kerajaan pun akan mulai melakukan pergerakan. Situasinya akan menjadi semakin kacau, dan apa kau pikir kau bisa mengatasinya?" kata salah satu bayangan abu-abu yang ada di sana. Mendengar ini, Wu Yue tersenyum lalu dia berkata, "Ini adalah masalah duniawi mereka. Orang tua ini tidak akan ambil bagian di dalamnya."
Aku hanya akan menunggu 3 tahun lagi untuk menjemput Zuofan dan tidak akan terlibat dalam urusan ini. Ah, kamu memang rakun tua. Kamu mengambil semua keuntungan untukmu sendiri, bahkan di tengah situasi yang kacau ini. Aku adalah orang yang sudah memberikan pil roh tingkat 9. Bagaimana bisa kamu mengatakan kalau aku mengambil keuntungan? Aku sudah membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan anak itu. Tidak sepertimu, kau sendiri hanya meminjamkan orb penjaga jiwa itu untuk menipu seorang gadis kecil. Kamu adalah orang yang lebih licik dan mengambil keuntungan dalam keadaan ini, kata Wu Yue sambil tertawa. Ketika bayangan satunya mendengar ini, dia pun merasa kesal. Wu Yue, jika bukan karena orb penjaga jiwa milikku, kau tidak akan bisa mendapatkan hati dari pemuda itu. Karena dengan orbku, jiwa gadis itu dapat ditahan dan bisa bertahan sampai negosiasi kalian selesai. Jika tidak, maka pil roh tingkat 9mu itu tidak akan berguna. Sekarang siapa yang lebih kejam? Baiklah. Lagi pula kita sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi bukankah kita sama-sama berutang kali ini? Kalau begitu mari anggap ini sebagai impas. Dan mari kita lakukan pertandingan persahabatan di masa depan, kata Wu Yue. Kau sungguh-sungguh percaya diri, Wu Yue. Apa kau pikir dengan dia menjadi muridmu kau akan langsung menang? Tentu. Setelah anak itu bergabung, aku berjanji akan membuatmu kehilangan celana dalammu, kata Wu Yue sambil tertawa. Dan begitulah, hari-hari pun mulai berlalu dan tidak terasa 3 bulan pun terlalui dengan begitu cepat. Akhirnya keluarga Luo telah sampai di depan Gunung Angin Hitam, rumah mereka. Di sini Zuofan menatap tempat itu dalam-dalam dan menghela nafas panjang. Akhirnya setelah sekian lama dia pun kembali ke rumah. Steward Zuo, saya akan membuahkan formasi ini untuk Anda, kata Tetuali sambil mendekati Zuofan. Zuofan kemudian menjawab, tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Sudah 5 tahun aku tidak melihat tempat ini, jadi aku ingin melakukannya sendiri, jawab Zuofan dengan singkat. Tetuali pun segera mengangguk dan kembali ke barisan. Yanfu, kemarilah, kata Zuofan. Segera Yanfu mendekat ke Zuofan dengan sedikit ketakutan. Apa ada perintah, Steward Zuo? Kata Yanfu sambil memberikan hormat. Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa saat ini formasi ini dipegang oleh mastermu, dan di masa depan kau yang akan memegangnya. Karena itu kamu harus memperhatikannya baik-baik, kata Zuofan sambil menggerakkan jarinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuofan, hati Yanfu pun bergetar. Dia sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan masternya. Kini dia dipenuhi dengan semangat. Buka, kata Zuofan sambil mengangkat jarinya. Setelah itu cahaya pelindung yang menyelimuti bagian dalam gunung pun mulai terbuka perlahan. Lalu dengan tenang Zuofan pun menoleh dan berkata pada Yanfu, Yanfu, mulai hari ini tempat ini adalah rumah baru untukmu dan keluarga Luo akan menjadi saudaramu. Kamu dan mastermu dapat. Belum selesai Zuofan bicara, tiba-tiba ledakan terdengar di mana-mana. Zuofan menoleh dan melihat apakah ada penyerangan. Tapi ternyata itu tidak. Saat Zuofan menyadari penyebabnya, kemarahannya pun perlahan mulai naik. Wanita bau, pria bau, apa kalian pikir kalian adalah yang terhebat dan bisa mengurus kami? Kalian jauh lebih lemah daripada Steward Zuo. Itu adalah suara yang akrab di telinga Zuofan, dan dia tahu siapa itu. Itu adalah ulah dari keempat kurcaci yang menjengkelkan. Perlahan tangan Zuofan pun mulai mengepal dan kilatan kemarahan pun melintas di matanya. Kini semua orang yang ada di sana pun hanya bisa bernafas tak berdaya, karena mereka sendiri tahu tabiat dari para kurcaci ini. Mereka adalah orang yang hebat dan berumur panjang, tapi tingkah lakunya itu tidak lebih dari seorang anak kecil. Mereka selalu mencari masalah setiap harinya sejak mereka datang. Mereka sudah menyebabkan berbagai masalah bagi keluarga Luo, mulai yang kecil hingga yang besar. Bahkan Gunung Angin Hitam pun sampai hampir hancur di tangan mereka. Selama Zuofan tidak ada, hanya Li Jingtian yang bisa menangani mereka. Karena mereka tahu kalau Li Jingtian itu bisa mengendalikan ulat sutra darah. Meski semua orang tahu bahwa itu sebenarnya hanya sebuah kebohongan untuk mengendalikan mereka.
Steward Zuo, kata Yanfu sambil menunjuk puncak gunung. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Itu adalah sebuah reruntuhan. Bagaimana tempat ini bisa disebut sebagai rumah? Ini jauh dari bayangan Yanfu tentang deskripsi rumah yang ia tahu. Sofan sendiri mulai tersenyum dan kemarahan bersembunyi di balik senyumannya itu. Dia pun berkata, "Tenanglah, aku akan mengurusnya. Ini hanyalah 4 tuyul kecil yang perlu dibimbing, jadi kamu tidak perlu khawatir." Steward Zuo, izinkan saya untuk mengurus mereka, kata Tuali yang kemudian bergegas mendekat. Tidak, ini adalah tugasku untuk mendisiplinkan setan-setan kecil ini, kata Zuofan yang tampak tenang, tapi semua orang tahu bahwa saat ini Zuofan sangat marah. Setelah itu Zuofan melangkah masuk ke gunung angin hitam, dan semua orang bergegas untuk mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Tetuali tampak tidak bisa menahan senyumannya. Dia sungguh menantikan hari ini terjadi, hari di mana keempat setan kecil itu mendapatkan batunya. Setelah semua orang sampai di puncak gunung, mereka melihat betapa hancurnya tempat itu sekarang. Semuanya sudah seperti reruntuhan yang tak terjamah. Ledakan terus terjadi, lalu terdengar suara dari Sueking yang saat ini sedang marah-marah. "Kalian bajingan kecil, beraninya kalian menghancurkan cermin wanita ini. Kalian harus mati hari ini." Kurcaci itu tertawa. "Wanita tua, untuk apa kau masih menggunakan cermin di usia tuamu ini? Apa gunanya?" Suekin menjadi semakin marah. Matanya memerah dan dia pun berteriak, "Iblis kecil, kali ini aku akan benar-benar membunuhmu." "Suekin, hentikan. Kau tidak boleh membunuh anggota keluarga," teriak Qiu Yanhai dengan panik. Tapi di sisi lain Tetuali mendekati Zuofan lagi. "Steward Zuo, biarkan saya saja yang mengurus mereka." "Tidak perlu." Segera Zuofan membentuk segel di tangannya dan wajahnya pun tampak gelap. Keempat setan kecil ini benar-benar perlu dibenahi dari dasarnya, atau mereka akan terus merugikan keluarga di masa depan. Dan dua orang tua itu juga harus bisa lebih mengontrol emosi mereka. Segera segel di tangan Zuofan pun terbentuk dan keempat kurcaci itu jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang mengerikan. Selanjutnya Suekin serta Qiu Yanhai pun tampak jatuh ke tanah juga. Mereka pun ikut merasakan rasa sakit yang mengerikan. Keempat kurcaci itu sudah lama sekali tidak merasakan siksaan seperti di neraka. Dan hari ini mereka kembali merasakannya. Jadi mereka mulai panik. "Ada apa ini? Perutku tidak pernah sesakit ini selama 5 tahun terakhir. Kenapa sekarang sakit lagi?" kata si kurcaci pertama sambil berguling-guling di tanah. Kurcaci ketiga pun merasakan sakit yang sama, lalu dia teringat. Mungkinkah Tetuali sudah kembali? Ketika mendengar ini, Suekin dan Qiu Yanhai hanya bisa mencibir mereka. "Kalian berempat benar-benar idiot. Apa kalian pikir Tetuali itu mampu melakukan ini? Dia juga adalah korban sama seperti kita. Dia tidak memiliki kuasa untuk mengontrol ulat sutradara. Jika memang dia bisa, kenapa dia tidak pernah menghukum kalian selama 5 tahun terakhir ini? Gunakanlah otak kecil kalian." "Apa? Jadi selama ini kami ditipu?" teriak kurcaci pertama dengan marah. "Kakek tua sialan, beraninya dia menipu kami berempat. Lain kali saat aku melihatnya lagi, aku akan mencapik-capik isi perutnya." Suekin menggertakkan giginya. "Apa kalian masih bisa melakukan itu? Apa kalian masih belum menyadari saat perut kalian menjadi sakit? Hanya satu orang yang bisa melakukan ini, dan hari ini dia sudah kembali." "Apa? Dia kembali?" kata keempat kurcaci itu dengan penuh rasa terkejut. "Benar, aku sudah kembali. Sekarang kalian harus menerima hukuman kalian karena mengacaukan tempat ini," kata Zuofan yang saat ini berdiri di hadapan mereka. "Hantu!" teriak keempat kurcaci kecil itu. Sedangkan saat ini Suekin tampak buru-buru memohon untuk dibebaskan karena dia pikir itu bukan salah mereka. Zuofan pun tidak menganggapnya. Dia mengabaikan mereka lalu berjalan melewatinya. Tetuali buru-buru mendekati Zuofan. "Steward Zuo, tentunya Anda tahu kalau ini semua adalah ulah dari keempat setan kecil itu. Dan dua tetua lainnya itu tidak melakukan apapun selain berniat untuk membunuh kurcaci itu. Tapi mereka bahkan belum melakukannya. Maka saya mohon lepaskan mereka."
Zofan mengabaikan Tetua Li. Mata Zofan masih tetap tajam dan berjalan ke arah aula utama. Di belakang, Suekin tampak memelas pada Yuncang. "Nona, tolong aku." Yuncang tersenyum lalu mengangguk dan mengikuti Zofan. Melihat ini mereka berdua tampak sangat bahagia. Kini mereka hanya harus bersabar sedikit lebih lama. Ketika Zofan sampai di aula dan duduk di kursi utama, dia melihat bahwa di sana sudah tidak ada lagi prajurit yang berjaga. Ya, ini wajar, bahwa mereka pasti takut akan terlibat dalam pertarungan dari ke-6 orang tua tadi. Kini Zofan hanya bisa menghela napas panjang. Setelah itu Zofan pun memberikan perintah pada Komandan Pang untuk mencari Tetua Yan dan memanggilnya ke aula. Segera Komandan Pang pun bergegas untuk menuruti perintah dari Zofan. Zofan mulai menenangkan hatinya dan kemudian menarik segel dari Suekin serta Gyuyan Hai. Kini akhirnya mereka bisa bernapas lega lagi. Lalu setelah itu mereka pun terbangun lalu bergegas ke arah aula. Di sana mereka segera memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih pada Zofan. Sedangkan untuk keempat kurcaci itu, Zofan sengaja membiarkan mereka merasakan hukuman karena tingkah laku mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya Tetua Yan pun datang kembali ke aula sambil berlari. Sebelumnya dia mendengar kalau muridnya Yanfu itu ikut bersama dengan mereka dari Komandan Pang. Jadi dia pun bergegas untuk menemui murid kesayangannya itu. Saat Tetua Yan memasuki aula, dia pun berteriak, "Murid!" sambil mulutnya bergetar karena mau menangis. Dan di sisi lain Yanfu terkejut tampak kebingungan. "Kamu siapa?" Tetua Yan terkejut untuk sesaat. Lalu dia teringat akan kondisinya saat ini. Setelah itu dia pun mendekat ke arah Yanfu lalu tersenyum. "Tentu kamu tidak bisa mengenaliku. Aku adalah mastermu. Setelah aku dibawa pergi oleh Steward Zuo, dia memberikan kupil tingkat 8 untuk membersihkan seluruh racun di tubuhku. Dengan begitu aku menjadi jauh lebih sehat dan tampak 10 tahun lebih muda. Sekarang aku bahkan bisa menarik perhatian dari ribuan gadis muda," kata Tetua Yan sambil menyombongkan dirinya. Yanfu sungguh terkejut, tapi dia bisa mengenali bahwa itu memang benar adalah masternya. Hanya penampilannya saja yang saat ini sudah berubah. Karenanya Yanfu pun menjadi gembira lalu segera memberikan hormat. "Master, Anda benar-benar adalah master. Aku sungguh bersyukur dapat bertemu dengan Anda lagi." Setelah itu mereka berdua pun berpelukan dan menangis satu sama lain. Kini akhirnya sang guru dan murid kembali dipertemukan. Sungguh hubungan mereka itu sudah seperti ayah dan anak. Zofan hanya menonton dari samping dan tidak berkomentar. Lalu setelah beberapa saat, Zofan pun kemudian memberikan tugas pada Yanfu sebagai diaken karena dia masih muda. Sedangkan untuk keempat kurcaci, Zofan membiarkan mereka merasakan rasa sakit dalam 3 hari 3 malam. Lalu setelahnya dia pun melepaskan segel itu dan memanggil mereka kembali. Kini mereka tampak seperti anak kecil yang ketakutan saat Zofan memarahi mereka. Dan sejak saat itu, para kurcaci ini benar-benar dalam pengawasan Zofan, dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Gunung Angin Hitam itu mendapatkan ketenangannya. Para setan kecil ini tidak lagi membuat onar seperti sebelumnya. Di sisi lain, setelah turnamen 100 aliran, Zantian dan Wang Qiubai segera menemui Kaisar dan melaporkan hasil dari turnamen ini. Kini di tengah istana tampak Kaisar duduk di atas singgasana miliknya. Zantian dan Wang Qiubai membungkuk lalu memberikan hormat. Kaisar melambaikan tangannya dan meminta mereka berdua untuk berdiri. Kemudian dengan sungguh-sungguh dia bertanya, "Kalian telah mengikuti turnamen 100 aliran, jadi berikan laporannya." Kedua orang ini saling memandang satu sama lain. Kemudian Wang Qiubai dengan hormat berkata, "Yang mulia, kali ini turnamen 100 aliran telah mencatat tragedi besar. Keempat naga tumbang dan dibunuh oleh Zofan. Bahkan sang kaisar naga Huang Puqingtian pun mati di tangan Zofan." Mendengar ini, Kaisar benar-benar dibuat terkejut. Awalnya dia sendiri yang meminta Zofan untuk menahan Huang Puqingtian, tapi dia tidak menyangka kalau Zofan bahkan mampu untuk menghabisinya. Dengan begini, kekuatan gerbang kekaisaran akan tenggelam untuk beberapa waktu. Kaisar tampak menarik nafas dalam-dalam lalu dia berkata lagi, "Apakah ada lagi?"
Wang Qiubai dan Santian tampak kebingungan dan tidak tahu bagaimana mereka harus melaporkannya. Tapi kemudian Wang Qiubai memberanikan diri dan berkata, "Yang mulia, di tengah turnamen berlangsung, Huang Puqingtian tiba-tiba mengeluarkan jiwa naga bumi yang telah terasimilasi dengan dirinya. Saat saya hendak menghentikannya, Patriark Huang Po beralasan kalau itu adalah sebuah kecelakaan dan demi menjaga urat naga bumi tetap terkendali. Karenanya saya tidak bisa mengambil tindakan." "Apa? Maksudmu gerbang kekaisaran berani menyentuh dan menggunakan urat naga bumi milik kekaisaran? Orang-orang ini benar-benar telah lupa diri dan tidak mengenali tuannya. Tapi tunggu, bukankah kalian tadi mengatakan kalau Huang Puqingtian itu mati di tangan Zhuo Fan?" Ekspresi Santian menjadi gelap, lalu dia pun berkata, "Benar, saya khawatir ini akan jauh lebih buruk daripada yang Anda duga. Zhuo Fan tidak hanya membunuh Huang Puqingtian, tapi dia juga mengambil alih kepemilikan dari urat naga bumi. Dan dia benar-benar mampu menjinakkannya saat ini, seolah-olah langit dan bumi itu mengizinkannya." Kaisar sungguh kehabisan kata-kata. Kemudian dia berkata lagi, "Jadi maksudmu sekarang Zhuo Fan adalah pemilik dari jiwa naga bumi itu dan menjadi raja yang ditakdirkan?" "Benar, Yang Mulia. Tapi ada sesuatu yang janggal. Imam Besar sendiri memprediksikan bahwa dalam 1000 tahun akan ada pemilihan raja yang baru melalui jiwa naga. Seharusnya itu akan menjadi milik kekaisaran, namun ternyata Huang Puqingtian lah yang terpilih untuk pertama kalinya. Tapi jika memang Huang Puqingtian adalah sang raja yang ditakdirkan, lantas kenapa dia bisa mati di tangan Zhuo Fan? Apakah ini adalah celah dari ramalan Imam Besar? Apakah Zhuo Fan adalah anak yang akan menentang langit?" kata Wang Qiubai dengan kebingungan. Kaisar juga tampak bingung dan pandangannya pun terasa dingin. Lalu dia pun berkata, "Kalau begitu, bagaimana cara Zhuo Fan untuk membunuh Huang Puqingtian?" Santian menghela nafas lalu kemudian menjawab, "Digigit sampai mati." "Apa? Digigit sampai mati?" Wajah Kaisar memadat dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. "Ada apa, Yang Mulia?" tanya Wang Qiubai dengan ragu-ragu. Kaisar pun tidak menjawab, lalu dia bertanya sekali lagi, "Lalu apa yang terjadi kemudian? Bagaimana sikap gerbang kekaisaran?" Tentu gerbang kekaisaran menjadi marah dan berniat untuk membunuh Zhuo Fan begitu dia kembali ke kota Yunlong. Tapi kenapa?" tanya Kaisar mendesak. Wang Qiubai menghela nafas lagi lalu berkata, "Saat Zhuo Fan hendak diserang oleh Patriark Huang Po dan para tetua lainnya, tiba-tiba Li Jingtian, si pembawa kehancuran, datang dan melindungi Zhuo Fan." "Apa? Orang tua itu bahkan melindungi Zhuo Fan? Bukankah dia adalah tamu dari gerbang kekaisaran dan telah menghilang selama 6 tahun ke belakang? Lantas kenapa dia justru muncul kembali dan melindungi Zhuo Fan?" kata Kaisar dengan penuh pertanyaan di dalam kepalanya. Wang Qiubai pun menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya pun tidak tahu alasannya kenapa orang tua itu membela Zhuo Fan. Tetapi yang saya tahu saat ini Li Jingtian telah menjadi salah satu tetua dari keluarga Luo. Selain perintah dari Zhuo Fan, dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata dari orang lain. Bahkan saat dia diminta oleh Zhuo Fan untuk menghancurkan gerbang kekaisaran, Li Jingtian tidak tampak ragu sedikit pun." "Lantas apa yang terjadi pada gerbang kekaisaran? Apa mereka sudah dihancurkan?" tanya Kaisar. "Tentu tidak. Saya segera turun untuk meredakan kekacauan yang terjadi di sana," kata Wang Qiubai. "Tapi yang lebih mengejutkan adalah kekuatan orang tua itu sudah berada di ranah visi dewa, dan saya pun hanya bisa seri dengannya. Ini membuat saya merasa malu sebagai salah satu penjaga naga," kata Wang Qiubai dengan sedikit depresi. Kini Kaisar benar-benar menyadari kekuatan dari keluarga Luo, bahwa mereka sekarang dapat disandingkan dengan ketujuh pilar. Bahkan saat ini, keluarga Luo mungkin sudah mampu untuk bersaing melawan gerbang kekaisaran. Kaisar pun tampak menghela nafas panjang. Dia kemudian berkata lagi, "Dalam waktu kurang dari 10 tahun mereka benar-benar mampu meraih titik ini dan berdiri sejajar dengan ketujuh pilar." Wang Qiubai dan Santian pun hanya bisa saling memandang dan menghela nafas lagi dan lagi. Setelah itu Kaisar kemudian mengeluarkan sebuah surat dari lengan bajunya. "Lihatlah ini,
Ini adalah ramalan yang dikirimkan oleh imam besar padaku sebelumnya. Dia benar-benar sudah meramalkan ini semua." Fang Qiubai terkejut. Lalu saat dia melihat surat itu, dia pun menjadi bingung. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Jika berkenan, dapatkah Kaisar menjelaskan maksud dari surat ini?" Kaisar pun menjawab, "Awalnya aku juga tidak bisa memahaminya. Tapi setelah mendengar cerita dari kalian, akhirnya aku bisa sedikit memahaminya. Naga bumi yang ada di sana itu yang dimaksud adalah gerbang kekaisaran yang diwakili oleh Wang Buqingtian. Dan naga surga itu adalah Zuofan yang kemudian membawa kebangkitan untuk keluarga Luo. Dan setelahnya, naga bumi dan naga surga itu bergabung menjadi satu. Itu adalah saat di mana Zuofan menelan Wang Buqingtian. Lalu kalimat terakhir itu adalah ancaman terbesar bagiku. Dunia yang telah keluarga kekaisaran bangun selama ini akan jatuh dalam kekacauan dan menjadi berantakan." Mendengar ini, Fang Qiubai dan Zantian pun terkejut dan tidak menyangka akan semua ramalan ini. "Yang mulia, meski saya adalah pelindung keluarga Luo, tapi jika keluarga Luo akan mengakibatkan kekacauan, maka saya sendiri yang akan membantai mereka," kata Zantian dengan sungguh-sungguh. Kaisar tampak berpikir lalu berkata, "Tidak, sekarang lebih baik kita mengkoreksi kemampuan kita dan mereka untuk memenangkan pertempuran ini. Bahkan jika kini Zuofan menjadi ancaman, namun itu belum tentu benar. Aku akan mempertaruhkan segalanya di sini, dan aku tidak tahu berapa banyak rahasia yang dimiliki oleh keluarga Luo. Jadi saat ini kita harus mengenalinya lebih dahulu. Biarkan gerbang kekaisaran yang melawan mereka, dan kita akan mengamati sembari menyiapkan strategi." "Lantas kalau begitu apa yang harus kami lakukan?" kata Zantian dengan cepat. "Seperti yang sudah kukatakan di awal, kita akan memanggil keluarga Luo ke ibu kota dan menobatkan mereka menjadi pilar ke-8 kekaisaran. Dan kita akan mengamati semua yang terjadi berikutnya," kata Kaisar dengan maksud tersembunyi di balik senyumannya. Fang Qiubai pun bisa menebak semua maksud dari kekaisaran, lalu pun dia tersenyum. "Yang mulia memang brilian. Dengan mengundang mereka kemari, maka pertikaian akan terjadi. Dengan mereka yang saling adu kekuatan, mereka akan saling mengalami kemunduran. Benar-benar melempar dua burung dengan satu batu." Kaisar pun tersenyum, kemudian dia berkata, "Aku tidak berharap semuanya akan berjalan mulus. Tapi aku ingin melihat kekuatan sejati dari keluarga Luo saat ini." Mata Kaisar menajam dan dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Waktu perlahan mulai berganti. Tidak terasa 3 bulan telah terlalui. Di depan gunung angin hitam, tiba-tiba sebuah meteor jatuh dan menghantam tanah. Seorang anak berusia kira-kira 6 atau 7 tahun keluar dari kepulan asap. Dia mendongak ke atas dan tampak menghela nafas. Ini adalah rumah ayah. Tampak sangat keren. Dengan formasi tingkat 5 di sekelilingnya, ini akan menjadi tempat yang cukup aman. Setelah itu anak itu berteriak, "Ayah, bukakan pintu. Aku ada di sini." Yan Fu yang kebetulan menjaga formasi kabut beracun di tempat itu terkejut ketika mendengar teriakan suara seorang anak. Segera dia melihat dan berkata, "Anak kecil, dari mana kamu berasal? Apa yang membawamu sampai ke tempat ini? Apa kamu tidak tahu siapa kami? Kami adalah keluarga Luo yang bahkan ditakuti oleh ke-7 pilar." "Aku tidak peduli. Kau laki-laki kecil sangat arogan. Cepat panggil ayahku kemari. Aku ingin bertemu dengannya," teriak San Ge. Yan Fu merasa semakin kesal. "Hei anak kecil, apa kamu baru saja memarahiku? Apa kau tidak tahu siapa aku dan siapa tuanku? Jangan paksa aku mengatakannya lagi, atau kau akan ketakutan hingga mati." "Aku tidak peduli. Kau hanyalah seorang gadis kecil yang tidak kompeten. Cepat panggil ayahku," teriak San Ge. Yan Fu benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dia benar-benar diejek oleh seorang anak kecil. Yan Fu pun menghela nafas lalu berkata, "Anak kecil, siapa sebenarnya ayah yang kau cari itu?" "Ayahku Zuofan," kata San Ge dengan bangga. "Apa? Siapa yang kau cari?" Yan Fu sungguh terkejut. "Zuofan," jawab San Ge singkat.
Tidak, maksudku Steward Zuo itu adalah ayahmu, kata Yan Fu sambil menelan ludah. Benar, dia adalah ayahku, kata San Ge dengan yakin. Yan Fu menjadi semakin bingung. Bagaimana Zuo Fan bisa memiliki anak di usia ini? Kenapa dia sampai tidak tahu? Apakah jangan-jangan anak ini adalah anak haram? Pikir Yan Fu. Yan Fu menjadi semakin kacau. Jika memang benar anak ini adalah putra dari Zuo Fan, maka habislah dia, karena dia telah menyinggung anak ini. Dengan bercucuran keringat, Yan Fu pun kemudian berkata, "Adik kecil, tunggulah di sini. Aku akan memanggilkan Steward Zuo kemari." Dan saat Yan Fu mengatakan itu, dia sambil menepuk-nepuk kepala San Ge. Mata San Ge memerah dan meraih tangan Yan Fu. "Tuan, aku paling benci saat ada orang lain yang berani memegang kepalaku. Ini untuk terakhir kalinya aku peringatkan kau. Jika sampai kau mengulanginya lagi, maka ku pastikan akan kukubur kau hidup-hidup." Yan Fu terkejut saat mendengar ini dan pergelangan tangannya pun terasa sakit. Kekuatan anak ini memang luar biasa dan kekejamannya sudah seperti Zuo Fan. Ini mengerikan. Setelah tangan Yan Fu dilepaskan, wajahnya menjadi ketakutan dan dia segera berbalik lalu bergegas untuk melapor. Berita tentang anak haram Zuo Fan menyebar dengan cepat. Semua orang mendengarnya benar-benar terkejut, apalagi Yun Chang. Dia tidak pernah menyangka kalau selain punya kekasih rahasia, ternyata Zuo Fan itu juga memiliki anak haram. Segera Yun Chang berlari menuruni gunung dan diikuti oleh Komandan Pang serta yang lainnya. Ketika mereka melihat San Ge, mereka sungguh terpesona padanya. Meski San Ge itu terlihat seperti anak-anak, tapi dia adalah anak yang tampan dan membuat banyak orang terpesona padanya. Zoekin mendekat dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka bahwa anak dari Steward Zuo akan setampan ini. Pasti ibunya juga sangatlah cantik." Mendengar ini, wajah Yun Chang pun menghitam. Dia merasa kesal, tapi kemudian dia bertanya, "Adik kecil, apa kamu benar-benar putra dari Zuo Fan? Apa kamu tidak melakukan kesalahan? Mungkinkah kamu salah mengira karena nama ayahmu dan Zuo Fan itu sama?" "Aku tidak pernah membuat kesalahan. Dia memang adalah ayahku. Kenapa kau tidak mempercayaiku? Menyingkirlah, aku ada urusan dengan ayahku," kata San Ge dengan marah-marah. Yun Chang pun merasa kesal. Ini adalah kali pertama dia bertemu dengan anak kecil yang begitu nakal dan sombong. Kemudian tetua Yan yang saat ini juga ada di sana, dia bergumam. Meski anak ini masih muda, tapi kata-kata dan sifatnya yang agresif itu sama seperti Steward Zuo. Tidak salah lagi kalau dia menjadi anak dari Steward Zuo. Di masa depan dia pasti akan menjadi orang yang hebat, kata tetua Yan yang kemudian tertawa lebar. Benar apa yang dikatakan oleh tetua Yan. Saya juga berpikir kalau anak ini sangatlah cerdas seperti Steward Zuo. Di masa depan, dia akan menjadi kekuatan utama dari keluarga Luo. Jadi adik kecil, ayo panggil aku Paman Pang, kata Komandan Pang kemudian. San Ge sama sekali tidak menanggapi orang-orang itu dan mengabaikannya. Setelah itu, satu demi satu orang dari keluarga Luo itu datang dan memberikan komentarnya tentang San Ge. Sampai giliran Qiu Yanhai. Dia kembali melakukan kesalahan sama seperti Yan Fu. Tidak hanya menggoda San Ge, tapi dia juga mengelus kepala San Ge. Kali ini San Ge benar-benar marah dan berkata, "Pak Tua, sepertinya kau sudah pikun. Siapapun yang berani memprovokasiku, maka aku tidak akan pernah melepaskannya begitu saja." Begitu suara ini jatuh, ledakan terjadi di sana. Kini San Ge menggenggam pergelangan tangan dari Qiu Yanhai dengan sangat erat. Semua orang terkejut, bahkan Qiu Yanhai merintih kesakitan. Kini mereka sadar bahwa anak ini bukanlah anak sembarangan. "Sekali lagi kau berani merendahkanku, maka kau akan mati." Setelah mengatakan itu, San Ge pun melempar Qiu Yanhai seperti membuang sampah. Qiu Yanhai terlempar dalam garis lurus dan tanah seolah terbelah saat ditabrak olehnya. Qiu Yanhai terlempar lebih dari 1 mil dan melintasi kota. Kini Qiu Yanhai benar-benar mengenaskan. Dia sampai muntah darah dan menatap San Ge dengan penuh rasa takut. Semua orang yang datang pun tercengang hingga kehilangan kekuatan di kaki mereka, lalu mereka pun jatuh ke tanah. "Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi kau tidak mendengarkannya.
Itu adalah hukuman untukmu. Harusnya kau bersyukur. Jika kau bukan bawaan ayahku, pasti saat ini kau sudah mati, kata Sange dengan tatapan yang tajam. Mendengar ini, Qi Yuanhai hampir menangis karena ketakutan. Lalu setelah itu Sange pun berkata lagi, sekarang bawa aku ke tempat ayahku berada. Kini tidak ada lagi yang berani menentangnya, dan mereka pun memimpin jalan dan mengantarkan Sange ke puncak Gunung Angin Hitam. Tapi sebelum mereka pergi jauh, Tetua Li dan keempat kurcaci pun datang ke tempat itu karena mendengar dentuman yang keras. Apa yang barusan terjadi? Kenapa ada getaran besar di luar formasi? Semua orang tampak ketakutan dan menunjuk satu sumber. Dan saat melihat hal ini, Tetua Li pun sampai berubah menjadi pucat. Tidak, 3 mata rantai kuno. Gusantong, bagaimana dia ada di sini? Wah, apa monster ini mencari kita dan tidak ingin melepaskan kita? Teriak keempat kurcaci itu dengan panik. Yuncang segera mendekati Tetua Li. Tetua Li, apa Anda mengenal anak ini? Tetua Li memandang Yuncang dengan tatapan yang aneh. Nona, dia bukanlah anak-anak. Dia adalah monster tertua yang menyebabkan kekacauan besar di kekaisaran 300 tahun yang lalu. Dia adalah penjaga kekaisaran saat ini. Dia tidak terkalahkan. Bahkan dengan gabungan kekuatan kita saat ini, dia bukanlah lawan yang bisa kita provokasi. Sekarang mata Yuncang terbuka. Akhirnya dia tahu identitas asli dari anak ini. Dan semua orang yang ada di sana pun menjadi ketakutan. Mereka telah melakukan sebuah hal yang bodoh karena memprovokasi anak ini. Tapi Yuncang sadar akan satu hal. Jika memang dia lahir lebih dari 300 tahun yang lalu, lantas kenapa dia menyebut Zofan sebagai ayahnya? Mendengar ini, Tetua Li pun menjadi bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yuncang. Siapa yang kalian sebut sebagai putra dari Steward Zuo? Kami tidak menyebut, dia sendiri yang mengatakannya, kata semua orang sambil menunjuk Sange. Tetua Li terkejut mendengar ini, tapi dia lebih terkejut saat melihat Sange itu sama sekali tidak menyanggahnya. Apa benar orang terkuat di kekaisaran ini menjadi putra dari Zofan? Tapi jika memang benar, bagaimana itu bisa terjadi? Pikir Tetua Li. Di mana ayahku? Bawa aku menemuinya, kata Sange dengan cepat. Tetua Li tampak ragu, lalu dia berkata, tunggulah sebentar, saya akan pergi untuk melapor. Sebelum Li Jingtian pergi, suara Zofan terdengar. Bawa anak itu masuk. Semua orang terdiam mendengar ini. Kini mereka tahu bahwa Zofan memang benar-benar memiliki hubungan dengan anak ini. Segera setelah itu, semua orang pun masuk ke aula utama bersama dengan Sange. Saat ini Zofan tampak duduk di kursi utama, dan saat dia melihat Sange, dia pun langsung menyapanya. Sange, sudah lama sekali. Ayah, teriak Sange yang kemudian lompat ke arah Zofan. Namun saat Sange melihat lengan kanan Zofan, ekspresinya berubah menjadi marah. Ayah, di mana lengan kananmu? Siapa yang berani melakukan ini? Biar aku yang membalaskan dendamu. Zofan pun tersenyum lalu dia berkata, itu tidak perlu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Jadi, ada apa hari ini kamu datang? Apa kamu rindu padaku? Kata Zofan sambil tersenyum. Sange saat ini tampak merenung sejenak lalu kemudian dia berkata, sebenarnya aku datang hari ini untuk menyampaikan perintah dari Kaisar untuk keluarga Luo. Setelah apa yang terjadi dan dicapai oleh keluarga Luo dalam turnamen 100 aliran, Kaisar menunjuk keluarga Luo sebagai pilar ke-8. Dan semua petinggi diharapkan datang ke kekaisaran untuk penobatan. Mendengar ini semua orang terkejut. Tentu karena mereka tahu kalau keluarga kekaisaran itu saat ini adalah musuh mereka. Jadi ini sulit dipercaya kalau keluarga Luo benar-benar dianugerahi jabatan pilar ke-8 sesuai dengan janji. Apalagi mereka juga tahu kalau Zofan adalah ancaman bagi mereka setelah Zofan memperoleh jiwa naga bumi. Jadi ini menimbulkan pertanyaan besar. Zofan sendiri tampak merenung sejenak dan dia berkata, ternyata Pak Tua itu benar-benar menepati janjinya. Baiklah, mari kita bahas itu untuk nanti. Ngomong-ngomong,
Bagaimana dengan makananmu di istana akhir-akhir ini?" "Mereka masih sama saja pelit. Mereka hanya memberiku bahan obat kelas 1 dan 2. Itu sungguh memuakan. Setelah memakan bahan obat dari ayah, memakan bahan obat itu sama seperti mengunyah lilin," kata Sange dengan ekspresi yang suram. "Kalau memang begitu, kamu harus tinggal di sini untuk beberapa hari, dan ayah akan memberikan banyak makanan yang lezat," jawab Sofan sambil tertawa. Setelah itu Sofan pun mengeluarkan bahan obat dengan cahaya hijau yang terpancar dari bahan obat itu. "Ini bahan obat kelas 8. Apa ayah memberikannya padaku?" tanya Sange dengan penuh semangat. "Tentu saja. Apa yang menjadi milik ayah itu juga menjadi milikmu," kata Sofan sambil tersenyum. Tetuayan yang saat ini melihat kejadian ini menjadi tertekan. Bahan obat kelas 8 jika diolah dengan baik itu bisa membuat pil tingkat 9. Tapi itu diberikan pada anak ini dengan begitu mudahnya oleh Sofan. Kali ini jiwa alkemisnya itu meronta-ronta saat melihat hal ini terjadi. Setelah itu Sofan kemudian menoleh dan menatap Tetuayan. "Tetuayan, ambil ini. Setelah ini putraku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Dia suka makan bahan obat mentah. Jadi kamu harus menyiapkan bahan obat 3 kali sehari untuknya. Berikan bahan obat setidaknya yang berada di tingkat 6 ataupun 7 kepadanya setiap kali dia makan," kata Sofan sambil memberikan sebuah cincin kepada Tetuayan. Mendengar ini hati alkemis Tetuayan bergetar. Terpancar sekali rona ketidakikhlasan di wajahnya. Tapi ini adalah perintah dari Sofan. Jadi dia hanya bisa menahan air matanya dan menganggukkan kepalanya. Mendengar ini Sange sangat gembira dan buru-buru memeluk Sofan. "Ayah memang adalah ayah yang terbaik di seluruh dunia," kata Sange. Sofan pun tersenyum sambil mengelus-elus kepala Sange. Setelah itu Sofan kemudian menatap Sange dengan tatapan yang serius. Lalu Sofan berkata, "Sange, ada satu hal yang harus kubicarakan denganmu. Mungkin ini akan sulit untukmu, tapi aku harus mengatakannya dan minta persetujuan darimu." Sange menatap Sofan dengan tatapan yang aneh, seolah dia itu bertanya-tanya apa yang ingin Sofan katakan. Lalu Sofan berkata lagi, "Sange, bolehkah ayah menggunakan kaki unicorn itu?" "Apa?" Wajah Sange menjadi tidak enak dan dia pun kaget setelah mendengar hal ini. "Aku tahu bahwa benda itu sangat penting bagimu, dan aku pun tidak yakin ingin menggunakannya sebenarnya. Tapi dengan kondisiku saat ini, itu adalah jalan terakhir yang bisa kupilih. Aku akan menjadikannya sebagai lengan kananku jika kamu setuju. Tapi jika kamu tidak setuju, maka bawalah kaki itu dan jangan biarkan aku menyentuhnya." Setelah Sofan mengatakan itu, cincin petir di tangannya pun mulai bersinar. Sofan tahu benar bahwa kaki ini adalah peninggalan terpenting bagi Sange dari leluhurnya. Jadi bukan tidak mungkin kalau Sange itu akan menolak permintaannya ini. Di sisi lain, Sange menatap Sofan dalam-dalam lalu dia berdiri. Dia pun mengangguk dan berkata, "Jika itu orang lain maka aku pasti tidak akan membiarkan mereka menggunakan kaki ini. Tapi karena itu ayah, maka aku tidak peduli lagi. Apa yang menjadi milikku juga adalah milik ayah, maka ayah dapat menggunakannya sesuai dengan keinginan ayah." Mendengar ini hati Sofan sangat gembira. "Kamu memang anak yang terbaik," kata Sofan sambil tertawa. Yuncang yang melihat kedekatan dari kedua orang ini merasa tersentuh dan ada kehangatan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Sofan tidak pernah sendirian. Dia masih memiliki keluarga Luo dan dia juga masih memiliki Gusantong bersama dengan Yang. Hari ini, keluarga Luo kembali menjadi semakin kuat. Setelah itu Sange menjalani kehidupannya di sana dengan damai. Dia dimanjakan oleh bahan-bahan obat tingkat tinggi yang Sofan dapatkan dari Gunung Raja Binatang. Dia tampak sangat bahagia meski di atas penderitaan dari Tetuayan. Tetuayan sendiri meratapi kepergian dari semua bahan obat yang langka dan berharga itu. Di tempat lain, Sofan saat ini mulai melakukan asimilasi dengan kaki unicorn yang dia miliki. Keraguannya sudah hilang setelah Sange memberinya izin.
Perlahan penyatuan pun dimulai. Secara bertahap cedera dari Zofan mulai pulih dan Zofan benar-benar senang saat ini karena dia memiliki Gusantong bersamanya dan tangan kanannya yang baru. Kini Zofan seperti terlahir kembali dan bahkan kekuatannya sudah meningkat 10 kali lipat setelah dia mendapatkan tangan barunya ini. Oke, begitu spoileran kali ini. Sorry banget kalau pronunciation kalau pelafalan kata-kata hari ini tuh banyak yang miss, nggak tahu lidahnya kepleset-pleset terus ya. Semoga masih bisa dicerna ya. Thank you banget untuk yang sudah nonton, yang sudah support Mimin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.